Di hari Minggu ini, saudara, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas selama 2 minggu, ya dua kebaktian yang lalu, 2 part yang lalu, saudara, 2 bulan yang lalu lebih tepatnya, tentang cerita dari Yusuf dan Yehuda. Saya langsung saja karena cukup panjang untuk menghemat waktu juga. Jadi, saudara masih ingat pada waktu terakhir saya akan review sedikit di akhir dari part 2, kejadian di mana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir karena mereka datang ke Mesir untuk memberi gandum dari Yusuf, di mana pada waktu itu ada kelaparan di seluruh daerah situ dan mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Nah, pada waktu itu Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata tanpa alasan yang jelas. Dan pada akhirnya untuk membuktikan bahwa mereka bukan mata-mata, Meon ditahan di situ di Mesir sampai mereka bisa membawa Benyamin, membuktikan perkataan mereka. Jadi memang ini disengaja oleh Yusuf, saudara ya. Apa yang Yusuf lakukan di sini ini adalah sesuatu seperti suatu skenario. Kita ingat bahwa Yusuf adalah gambaran dari Kristus, bahwa dia lakukan sesuatu ini pasti ada maksudnya, meskipun kelihatannya tidak ada alasannya yang jelas, tapi mereka ini adalah suatu perjalanan dari perubahan hati saudara-saudara Yusuf. Kalau saudara ingat di akhir dari part 2 saya sempat ceritakan bahwa pada waktu itu mereka berbicara dengan bahasa Ibrani satu sama lain. Mereka kira Yusuf tidak mengerti. Mereka mulai teringat berbicara dengan satu sama lain tentang adiknya, tentang Yusuf yang sudah mereka jual sebagai budak. Mereka teringat. Jadi Roh Kudus yang mengarahkan hati mereka untuk berpikir lagi tentang Yusuf. Padahal sebelumnya tidak ada pikiran tentang Yusuf, dan kejadian ini sudah cukup lama, saudara. Nah, sampai akhirnya mereka pulang ke Kanaan. Yusuf kasih syarat, kamu jangan datang ke sini lagi kalau kamu tidak bawa adikmu yang paling kecil, yaitu Benyamin. Nah, pada waktu itu Yusuf kasih syarat seperti itu dan mereka pulang ke Kanaan dan mereka beritahu kepada Yakub, karena Yakub tidak memperbolehkan Benyamin itu pergi. Lalu yang pertama kali kasih tahu Yakub adalah Ruben. Nah, Ruben pada waktu itu dia berkata dia siap jaminkan 2 anaknya untuk dibunuh oleh Yakub apabila Benyamin tidak dia bawa balik, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya saudara-saudara Yusuf itu melihat bahwa kematian 2 anak Yehuda ini adalah akibat dari perbuatan Yehuda menjual Yusuf sebagai budak. Jadi mereka merasa, oh itu hukumannya. Jadi akhirnya Ruben berinisiatif, dia serahkan 2 anaknya boleh dibunuh kalau Benyamin tidak dibawa balik. Nah, tetapi saudara, Yakub marah pada waktu itu dan dia menolak apa yang Ruben katakan dan Ruben minta, saudara. Tapi saudara kan lihat, kita masuk di part 3, saudara, di Kejadian 43 ayat 8-13. Saudara kan lihat, lain ceritanya pada saat Yehuda yang meminta. Kita baca bersama Kejadian 43 ayat 8-13. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Yehuda katakan begitu, aku yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu. Bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam, sedikit madu, tamar ladang, buah kemiri dan buah badam. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Ayat 13 saudara baca, bawalah juga siapa saudara? Adikmu itu dan bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Jadi akhirnya kalau dalam bahasa Ibrani lebih jelas lagi kelihatan bahwa
ada suatu perubahan pada hati Yakub, dan Yakub melakukan itu dengan berat hati. Jadi Yakub menyerahkan Benyamin ini dengan berat hati karena dia sangat cinta sama Benyamin ini, saudara. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah otoritas sudah diberikan kepada Yehuda, dan Yehuda kali ini sudah berubah. Dia berani dibilang, akulah yang menanggung. Dia katakan, kalau seandainya Benyamin tidak kembali, akulah yang menanggung dosanya di hadapanmu sampai turun-temurun. Jadi bukan seperti Ruben yang anaknya yang dijaminkan, tetapi dirinya sendiri yang dijaminkan oleh Yehuda. Dan juga, saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Padahal Yehuda ini bukan anak sulung, tetapi otoritas diberikan kepada dia oleh Tuhan. Jadi, kalau saudara hari ini memiliki otoritas, memiliki sebuah posisi, sebuah jabatan, atau memiliki jiwa kepemimpinan, itu adalah karunia dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah saudara, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena saudara mungkin anak sulung seperti Ruben, bukan, saudara. Tapi itu adalah otoritas, itu adalah diberikan oleh Tuhan. Hingga orang yang saudara ajak, yang saudara encourage, yang saudara dorong, itu mau berperilaku atau bertindak sesuai dengan apa yang saudara minta. Itu adalah suatu otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di kasus ini, kita sudah tahu bahwa Ruben sudah kehilangan hak kesulungannya karena dia tidur dengan Bilha, yang adalah adalah gudik dari Yakub. Jadi dia tidur dengan istri ayahnya. Saudara lihat betapa kacaunya sebenarnya keluarganya Yakub ini, saudara. Betapa porat-marit dan carut-marut dan gak karu-karuan sebenarnya keluarganya Yakub ini, saudara. Tuhan berkarya lewat keluarga ini. Tuhan segala sesuatu yang buruk dalam hidup, apa yang terjadi dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan, dalam apapun, tidak akan bisa menghalangi tangan Tuhan untuk bekerja. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli membuat sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Nah, kita lanjut, saudara. Akhirnya mereka berangkat. Jadi bersama dengan Benyamin mereka berangkat ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf, membeli gandum lagi karena gandumnya sudah habis. Nah, pada saat mereka kembali ke sana, mereka bertemu dengan kepala rumahnya Yusuf, seperti asistennya Yusuf, saudara. Lalu mereka ngomong, ini uangnya yang dulu pertama kali mereka datang itu dikembalikan. Nah, mereka mau kembalikan lagi, takutnya ini salah, saudara. Tapi jawaban dari kepala rumah Yusuf ini menarik, saudara. Dia katakan, tenang sajalah, jangan takut. Elohimmu dan Elohim bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu loh telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ini Yusuf yang taruh perkataan ini pada mereka, pada kepala rumahnya, saudara. Kepala rumah Yusuf ini orang Mesir. Kenapa dia bisa bilang Elohimmu dan Elohim bapakmu? Tuhannya bapakmu, bukan Tuhannya orang Mesir. Karena memang Yusuf ini selalu, ingat saudara, ini pesan diberikan oleh Yusuf kepada kepala rumahnya. Karena Yusuf ini adalah tipologi dari Kristus. Dia adalah gambaran Kristus di perjanjian lama. Sama seperti Yesus selalu memuliakan Bapaknya, selalu mengarahkan kemuliaan kepada Bapa di surga. Yesus kan selalu bilang, saudara ingat, Bapakku yang mengutus aku. Bapakku tidak dapat melakukan apa yang di luar dari apa yang Bapak lakukan dan segala macam, saudara. Seluruh pusat dan fokusnya diarahkan kepada Bapak. Dan di sini juga Yusuf selalu mengarahkan fokusnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Dia katakan seperti itu. Jadi seluruh kemuliaan diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Inilah tipologi, salah satu bentuk tipologi atau kemiripan Yusuf dan Yesus. Saya ingatkan saudara bahwa Yusuf ini adalah tipologi Kristus yang paling mirip di perjanjian lama. Yang paling mirip dengan Yesus itu adalah Yusuf, tipologinya, saudara. Nah, kita lanjut, saudara ya. Di ayat 43 ayat 29. Kejadian 43 ayat 29.
Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Elohim kiranya memberikan apa saudara? Kasih karunia kepadamu. Anak. Nah, kalau saudara pernah dengar namanya Pastor Prince, kalau pernah saudara pernah dengar bahwa dikatakan bahwa kita ini adalah generasi Benyamin. Generasi Benyamin, kita adalah generasi kasih karunia. Lihat saudara, berkatnya Yusuf kepada adiknya. Elohim kiranya memberikan kepadamu kasih karunia. Jadi saudara, pada saat kita baca Alkitab, kita cari Yesusnya, kita temukan Yesus di situ, maka saudara akan temukan posisi saudara di mana. Nah, generasi Benyamin ini adalah gambaran saudara dan saya. Kita adalah generasi setelah Yesus mati dan bangkit, dan kita adalah generasi yang bukan di bawah hukum lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Lanjut di ayat 30, sudah dikatakan seperti ini. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis, dan dia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Dalam bahasa Inggrisnya saya akan bacakan buat saudara. Now his heart yearn for his brother. Artinya apa saudara? Hatinya merindukan saudaranya. Jadi Yusuf langsung cepat-cepat cari tempat untuk ugip, menangis terseduh-seduh. Bukan hanya cry, bukan hanya menangis, tapi dia menangis terseduh-seduh saudara. Karena begitu dia rindu dan cinta akan adiknya. Saudara, beginilah cinta Yesus kepada saudara dan saya. Saya akan bahas lebih dalam saudara. Di Kejadian 3 ayat 30 di versinya Alkitab Mesianik dikatakan this feeling is so strong, karena perasaannya itu sangat kuat. Maka Yusuf sampai menangis saudara. Kita lihat dalam bahasa Ibrani, terjemahan bahasa aslinya dikatakan his heart yearn. Nah, kata-kata yearn yang saya lingkari hitam ini saudara, merindukan. Itu kata bahasa akar katanya dalam bahasa Ibrani adalah kamar. Artinya apa saudara? Hatinya hangat, artinya hangat, warm. Yusuf hatinya hangat terhadap saudaranya. Kata-kata yang sama saudara pernah dipakai. Jadi dalam bahasa Ibrani, kalau mau mengerti, rabi-rabi mau mengerti arti kata, dia itu cari kata ini dipakai di kasus mana aja di dalam Alkitab. Lalu dia dari situ kita konteksnya semua dianalisa, jadi baru kelihatan arti kata itu secara menyeluruh. Saudara ingat 1 Raja-Raja 3 ayat 26, kasus di mana Salomo dihadapkan dengan 2 orang perempuan yang rebutan 1 orang bayi, anak saudara. Lalu pada waktu itu Salomo memutuskan untuk dibunuh anaknya supaya adil, dipotong jadi 2. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Dikatakan katanya apa saudara? Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tapi ibu yang palsu, yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Dari sini Salomo bisa tahu ibu yang asli yang mana. Jadi kata-kata belas kasihan ini adalah kata-kata yang sama dipakai saudara. Jadi kata-kata kamar, yearn. Jadi dia berbelas kasihan. Dia merindukan anaknya dengan belas kasihan kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Inilah perasaan yang dirasakan oleh Yusuf kepada Benyamin. Saudara ingat bahwa Yusuf adalah gambaran Kristus, Benyamin adalah gambaran saudara dan saya. Dan beginilah perasaan cintanya Yesus kepada kita, saudara. Digambarkan dengan kata ini, kata hangat, kata kamar, warm. Nah, kenapa ini penting, saudara? Kalau saudara mungkin pernah merasakan, saya yakin saudara yang sudah jadi orang tua di sini pasti pernah merasakan bahwa sebagai seorang orang tua lebih baik berkorban daripada anaknya yang susah. Lebih baik orang tua berkorban daripada anaknya yang susah. Inilah yang dirasakan oleh perempuan yang di depan Salomo pada waktu itu. Seorang ibu yang di depan Salomo pada waktu itu. Biarkan dia berani, dia berkorban untuk anaknya. Inilah perasaan Yesus kepada saudara dan saya. Bagaimana
Dia rela berkorban supaya bukan kita yang susah. Dia tanggung segala dosa-dosa kita. Dia sudah selesaikan kutuk dosa untuk saudara dan saya, supaya kita bisa hidup bebas, supaya kita bisa hidup dalam kebenarannya, supaya kita bisa hidup tidak di bawah kutuk lagi, bukan di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Amin, saudara. Inilah yang dirasakan Tuhan kepada saudara dan saya. Cinta itu adalah cinta yang mau berkorban, cinta yang rela berkorban. Inilah kasih yang Tuhan rasakan buat saudara dan saya. Makanya saya percaya, saudara, salah satu tujuan Tuhan membuat kita menjadi orang tua, memposisikan kita semua menjadi seseorang orang tua. Jadi kan peran dalam dunia ini kan selalu diputar, saudara ya. Jadi anak, nanti akhirnya jadi orang tua, terus habis itu nanti muter terus, saudara ya. Pemutaran peran ini, role reversal, jadi seperti peran yang digilir Tuhan ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara pernah merasakan bagaimana saudara ingin anak saudara susah, lebih baik saudara yang susah daripada anak saudara yang susah. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara, ini loh bagaimana cara aku mengasihi. Jadi sungguh luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Dia adalah Tuhan yang baik. Baikannya, kasih tidak akan pernah bisa kita dalami umur hidup kita. Sebuah kasihnya itu begitu dalam, begitu panjang, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luasnya untuk dipelajari dalam satu lifetime, dalam seumur hidup ini, saudara. Umur hidup ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa habis untuk mempelajari semua kasih Tuhan. Kita nggak akan bisa mengerti secara penuh kasih Tuhan kepada kita. Saya tambahkan, saudara, kalau saudara ingat tadi di Kejadian 43 ayat 30, di sebelah kata merindukan, ini adalah kata hati. Jadi hatinya merindukan, dikatakan seperti itu, saudara ya. Tapi saudara lihat bahasa aslinya. Jadi kata-kata hati ini bisa di-interchange, bisa digantikan dengan kata rahim, kandungan. Kalau saudara lihat dari kata di sini, nomor sebelahnya year ini, yang 7356 ini katanya, saudara ya. Itu terjemahannya adalah ini, saudara, raham. Seakan seperti kata-kata rahim, kandungan. Jadi ini mungkin kata-kata rahim itu mungkin dibawa dari bahasa Arab, saudara. Saya nggak ngerti juga dalam bahasa Indonesia. Tapi somehow mirip. Kata-kata raham, compassion, belas kasihan, itu kata-kata sebenarnya terjemahnya adalah kata-kata hati. Kalau saudara lihat di sini, saudara, pointer saya di Kejadian 49 ayat 25, kata-kata raham ini diterjemahkan juga sebagai rahim, sebagai suatu kandungan. Loh, kok bisa? Jadi seakan-akan waktu itu Yusuf itu seakan-akan dikatakan seperti perasaannya seperti kandungan yang merindukan bayinya. Kandungan yang hangat yang merindukan bayinya. Itulah yang dimensi dari kasih Tuhan yang mungkin, saudara, kita baru paham. Saya juga baru paham, saudara. Lalu setelah kata-kata rahim ini, saudara ya, kalau saudara lihat, mungkin saudara bertanya kepada saya, kenapa kok Tuhan dideskripsikan sebagai suatu rahim? Bukankah Tuhan ini maskulin? Bukankah Tuhan ini digambarkan sebagai bapa, mencintai anaknya, bukan sebagai mama, bukan sebagai ibu? Dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, saudara, maka Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi bukan hanya laki-laki atau maskulin saja gambaran Tuhan, tetapi juga feminin. Jadi pada saat laki-laki dan perempuan ini satu dalam konteks pernikahan, jadi mereka dalam suatu pernikahan membangun sebuah keluarga, sebenarnya itu mereka sedang menggambarkan Tuhan secara seutuhnya.
maskulin dan feminin. Jadi Tuhan bukan hanya maskulin saja, tetapi ada sisi feminin dari Tuhan. Dan ini menggambarkan dia. Dikatakan laki-laki dan perempuan adalah gambar Tuhan. Bukan hanya laki-laki saja yang gambar Tuhan, tapi laki-laki dan perempuan. Jadi untuk menggambarkan Tuhan secara keseluruhan, secara utuh, saudara. Kalau saudara lihat, di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan apa, saudara? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri, kata Tuhan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata-kata ini sering dipakai untuk anak muda cari jodoh, saudara. Untuk pendeta konselingi anak muda. Terus habis itu kata-kata sepadan ini, oh iya berarti harus gini, harus gini, harus gini, harus sama, dan segala macam. Diartikan di luar konteksnya. Diambil sendiri, ditebak-tebak aja artinya, saudara. Padahal dari kata bahasa aslinya simple, saudara. Ini loh, kalau kita lihat, saudara, Kejadian 2 ayat 18, kata-kata suitable, kata-kata sepadan itu adalah kata-kata neget. Neget itu artinya apa, saudara? Berlawanan. Sesimpel itu, saudara. Jadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sepadan. Tapi menurut Tuhan, sepadan itu adalah berlawanan. Saudara bisa paham di sini, saudara ya. Jadi berlawanan apa? Tentu saja jenis nomor satu, tentu saja jenis kelaminnya. Jadi nggak mungkin laki-laki sama laki-laki, saudara. Tapi justru harus laki-laki dan perempuan, karena maskulin dan femininnya Tuhan ini digambarkan secara utuh dalam suatu pernikahan. Supaya saudara menjadi gambar Tuhan buat anak-anak saudara. Nah, belakangan ini saya banyak belajar tentang fatherless generation, tentang generasi yang tidak memiliki bapak. Nanti mungkin saya akan bahas di lain waktu bahwa sebenarnya figur bapak, figur orang tua ini adalah satu figur yang penting buat anak-anak kita. Karena apa, saudara? Karena seorang orang tua ini menggambarkan Tuhan bagi anak-anak mereka. Jadi seorang anak ini akan kesulitan untuk mengenal dan berhubungan baik dengan Tuhan kalau orang tuanya ini tidak merepresentasikan Tuhan dengan baik. Jadi misalnya seorang bapak yang selalu tidak ada, atau selalu seorang ayah yang selalu abusive, yang selalu condemning kepada anaknya, anak itu akan berpikir bahwa Tuhan itu akan selalu condemn. Padahal sebenarnya tidak. Penting bagi kita, terutama yang sudah orang tua, saudara ya, untuk merepresentasikan Tuhan dengan benar buat anak kita. Karena kita adalah representasinya Tuhan bagi anak kita. Inilah purpose-nya, saudara. Inilah tujuannya Tuhan mengadakan suatu konsep pernikahan, suatu organisasi yang namanya marriage atau keluarga, saudara. Nah, karena untuk menggambarkan dia. Jadi kalau saudara lihat Alkitab dalam bahasa Ibrani, saudara akan bisa mengerti jauh lebih dalam daripada sekedar di bahasa Indonesia. Memang sulit mengerti dalam bahasa Ibrani, saudara. Tapi sekarang banyak ada Google, saudara. Saya encourage saudara untuk belajar. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, saudara bisa belajar tentang arti bahasa asli dalam Ibrani, saudara. Nggak perlu bisa bahasa Ibrani ini secara mendetail, tapi cukup bisa dengan bahasa Inggris saja sudah jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Jadi saya encourage saudara untuk belajar, untuk menggali, karena bukan hanya pembicara-pembicara di NCC saja yang bisa dapat pewahyuan dari Tuhan, tapi setiap dari saudara bisa mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Itu mohon di-share kalau dapat pewahyuan dari Tuhan, karena itu akan memperkaya kita sebagai tubuh Kristus, akan menguatkan satu dengan yang lain, akan membuka pengertian dan revelation tentang siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Kembali ke sepadan ini, saudara. Jadi Tuhan ini pasangan kriterianya Tuhan adalah opposite, yang berlawanan. Cuman itu saja, saudara. Ribet sebenarnya. Oh, ini harus gini, status sosial ekonomi dan segala macam. No, saudara. Sebenarnya kata-kata sepadan ini cuma simple artinya berlawanan. Nah, saudara, kita lanjut lagi. Yeremia 31 ayat 20, saudara bisa melihat kata-kata yang sama. Kata-kata raham ini dipakai di sini, saudara ya.
Ini saudara, kata-kata raham, saya akan tunjukkan pakai pointer di sini saudara. Itu dipakai seperti rahimnya merindukan. Tuhan selalu menggambarkan seperti hati itu seperti juga dia bisa diartikan sebagai rahim. Dikatakan sini, anak kesayangankah, gerangan Efraim bagiku, anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Jadi ini yang hati saya katakan, rahimnya merindukan dia. Dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan ini seperti seorang orang tua. Mungkin karena ada kata-kata rahim dalam bahasa aslinya ini sebagai seorang ibu yang anaknya berulang kali mengecewakan dia. Tetapi dan anaknya dimarahin. Tapi pada saat marahin itu dia selalu terkenang kepada anak. Dan dikatakan di sini sangat kuat sekali statementnya. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Jadi aku ini gak bisa tidak sayang terhadap anak. Tuhan katakan seperti itu. Dia tidak bisa tidak sayang terhadap kita, saudara. Meski katakan inilah kasih Tuhan yang begitu besar, saudara dan saya. Inilah kasihnya Tuhan. Betapa Tuhan, memang konteksnya di sini Israel, saudara. Tapi saudara bisa lihat kasih yang Tuhan miliki karena Dia ini adalah kasih, saudara ya. Karena Tuhan ini adalah kasih. God is love. Dikatakan di surat Yohanes, God is love. Jadi esensinya Tuhan adalah tentang kasih. Pada saat saudara belajar tentang kasih, saudara belajar tentang kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya. Saudara sedang menyentuh esensinya Tuhan. Saudara sedang menjamah esensinya Tuhan. Dan inilah esensinya Tuhan yang hari ini kita pelajari. Yang Dia sudah nyatakan kepada kita. Dan God is love. Itu dimensinya banyak, saudara. Kalau saudara tahu batu-batu yang berharga, saudara, batu-batu yang berharga itu kan di-cut, saudara ya, dipotong-potong. Jadi ada sisi-sisinya. Nah begitulah kalau saya melihat, begitulah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Jadi dia dilihat dari sisi sini, dilihat dari sisi sini, dilihat dari sisi sini, dilihat dari sini, dilihat dari sini. Itu lebar dan luas pengertiannya. Kalau saudara pernah merasakan seperti ini kepada anak saudara, Yeremia 31 ayat 20. Saudara marah kepada dia, saudara menghardik, menegur dia, tapi saudara ingat kepada dia, dan saudara akan selalu menyayangi dia. Itu saudara sedang merasakan apa yang Tuhan sedang rasakan. You are feeling what God is feeling towards you. Dan saudara sedang merasakan apa yang Tuhan sedang rasakan terhadap saudara. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kenapa Tuhan membuat kita sebagai orang tua, menjadikan kita sebagai orang tua, kita memiliki anak, karena Dia ingin kita paham kasih yang Dia punya terhadap saudara dan saya, kasih yang Dia feelingnya Dia terhadap saudara dan saya. Begitu luar biasa Tuhan kita, saudara. Itu dalam apa yang Dia rasakan terhadap saudara dan saya. Dia begitu cinta kepada saudara, meskipun saudara mengecewakan dia, meskipun saudara tidak melakukan seperti yang Dia perintahkan, Tuhan tidak bisa tidak menyayangi saudara. Inilah yang Tuhan rasakan kepada kita, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, saudara. Nah, saya dari kata-kata rahim ini, saudara ya, pada saat saya mempelajari ini, kemarin saudara, saya merenungkan soal ini, Tuhan memberikan suatu gambaran pada saya. Mungkin saya nggak tahu apakah memang ada ayatnya atau apa, tapi posisi kita dalam Kristus, saudara dan saya ada di dalam Kristus hari ini. Paulus katakan engkau di dalam Kristus, posisimu di dalam Kristus itu seperti kemarin seperti kita di dalam seorang bayi di dalam kandungan ibu, di mana di situ adalah tempat yang aman, tempat yang tentram, tempat yang damai, tempat yang penuh dengan supply. Jadi supply kita itu dari Kristus, sama seperti bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Itulah kita di dalam Kristus.
pernah sebenarnya saya terpikir soal ini, saudara, karena berbicara tentang rahim dan bagaimana Tuhan ini ada sisi feminimnya juga, bukan berarti arti yang nyeleneh, saudara, tapi karakter feminim ini juga, cinta yang feminim ini juga dimiliki oleh Tuhan. Makanya Tuhan bukakan itu, kita di dalam Kristus ini seperti seorang bayi dalam kandungan ibunya. Itulah posisi saudara dan saya hari ini. Apapun yang terjadi di luar ada COVID dan segala macam, saudara aman karena saudara di dalam Kristus. Inilah tempat teraman, secret place of the Most High, tempat rahasia yang maha tinggi, yang ada, yang kita sekarang sedang tempati. Saudara sadari posisimu dalam Kristus, supaya kita nggak diperbudak oleh ketakutan, karena sebenarnya setan melalui setiap kejadian, setiap berita-berita yang diberitakan di media ini, saudara, ini sangat toksik, sangat beracun kalau menurut saya. Kalau boleh saya katakan seperti itu, saudara, karena beritanya selalu negatif dan selalu membuat kita tidak ada harapan. Dan ini adalah berita yang dirancang setan untuk membuat saudara dan saya lupa akan posisi kita di dalam Kristus. Membuat kita semua lupa bahwa kita sudah di tempat yang paling aman alam semesta ini. Sadarilah posisimu dalam Kristus. Bukan ya news boleh, saudara, baca-baca berita boleh, tapi jangan sampai racun dari berita ini membuat saudara lupa akan posisi saudara dalam Kristus. Nah, lanjutkan kisah Yusuf, saudara. Kejadian 43 ayat 34. Poin yang saya ingin katakan di sini dikatakan di ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. 5. Inilah kenapa kok kita katakan Benyamin ini adalah generasi kasih karunia, karena dia dapat 5 kali lebih banyak. 5 adalah angka kasih karunia, saudara. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Bagi pelajar orang Yahudi, yang Yusuf lakukan di sini juga ada tujuannya, saudara. Kenapa? Karena dia ingin tahu apakah saudara-saudaranya masih iri seperti dulu yang dia alami. Jadi sebenarnya Yusuf ini ngetes. Yusuf ini mencoba apakah saudara-saudaranya masih iri kepada Benyamin seperti mereka iri kepada dia dulu. Nah, tapi sepertinya tidak, saudara. Mari kita lanjut lagi, saudara. Lalu kita sampai pada suatu kejadian di mana pada waktu itu mereka pulang. Setelah mereka makan dan minum bersama Yusuf, mereka pulang. Tapi Yusuf menaruh cawan perak, silver cup of divination dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini untuk meramal. Jadi cawan perak untuk meramal. Ya, saya yakin Yusuf ini tidak meramal, saudara. Tetapi orang Mesir kan bangsa yang penuh dengan ramalan dan ramalan. Nah, dia punya itu. Nah, pada waktu itu silver cup ini, cawan perak ini dimasukkan dalam kantongnya Benyamin dengan sengaja oleh Yusuf. Tujuannya apa, saudara? Nanti kita akan lihat. Nah, pada waktu mereka dalam perjalanan, mereka sudah happy, wah hubungannya baik. Terus habis itu tiba-tiba didatengin oleh kepala rumah Yusuf, kepala rumahnya lagi. Dikatakan, kamu ini maksudnya mencuri, dituduh gitu, saudara. Jadi mereka dituduh untuk mereka ngambil piala itu, cawan perak itu. Lalu saudara-saudara Yusuf katakan gini, pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak, Tuhan. Sesudah itu berkatalah ia, usulmu itu baik. Ini kepala rumahnya Yusuf, saudara ya, yang adalah gambaran dari Roh Kudus. Usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budak. Kamu yang lain akan bebas dari salah. Saudara, akhirnya piala itu ditemukan pada Benyamin. Lalu mereka kaget, benar-benar shock, saudara ya. Harus mereka gimana-gimana Benyamin ini akan ditahan oleh Yusuf, karena diminta oleh kepala rumahnya kepada di mana piala itu ditemukan, dialah yang akan menjadi budak Yusuf. Yang lain bebas dari salah. Saudara,
Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka habis dibawa naik gini, wah semuanya hebat, semuanya happy, senang. Habis makan dan minum bersama dengan Yusuf, all is good, Benyamin pulang dengan mereka. Tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu. Temukan piala itu di kantongnya Benyamin. Dan Benyamin harus jadi budaknya Yusuf di Mesir. Dan saudara Yusuf ibaratnya seperti habis naik terus dibanting ke bawah, saudara ya. Mereka pusing, mereka bingung. Di satu sisi mereka juga, saudara bayangkan ya, jadi mereka. Padahal ini mereka bingung mau bilang apa sama Yakub. Pasti kacau pikirannya, saudara. Mereka juga lihat Benyamin juga curiga. Loh, ini benar-benar nyuri atau enggak sih? Apakah masa ini disengaja, ataukah Benyamin ini benar-benar nyuri, atau gimana? Mereka bingung karuan pasti, saudara. Saudara ingat, kita yang sama pernah terjadi pada Rahel. Tapi bedanya Rahel benar-benar mencuri. Waktu itu berhala Tefilim, patung kecil milik ayahnya Laban. Pada waktu itu Laban mengejar Yakub dan rombongannya. Pada waktu itu Rahel masih mengandung Benyamin, jadi Benyamin masih dalam kandungan. Dan memang benar-benar Rahel mengambil patung itu, lalu didudui, saudara. Dan dia alasan dia tidak bisa berdiri. Lalu Yakub berkata pada Laban, di mana ditemukan benda yang kamu cari itu harus mati. Yakub tidak tahu bahwa sebenarnya Rahel yang mencuri, yang benar-benar membawa patung berhala itu. Dan akhirnya pada saat Benyamin itu lahir, Rahel itu mati, saudara. Nah, tidak lama daripada itu, apa yang Yakub katakan itu jadi kenyataan. Dia tidak jelas-jelas tidak tahu pada saat dia katakan itu. Tapi Laban tidak menemukan karena Rahel alasan dia tidak bisa berdiri karena lagi hamil. Saudara, mungkin Benyamin tahu cerita ini. Mungkin Benyamin paham cerita ini. Mungkin dia pernah diceritain, mungkin dia pernah didengar. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang kebudayaannya adalah menceritakan turun-temurun. Dari zaman nenek moyangnya. Jadi selalu diceritakan turun-temurun. Jadi kemungkinan besar Benyamin juga tahu cerita ini. Kalau enggak, saudara, ya ini pertanyaan logika saja, saudara. Kalau enggak, bagaimana cerita itu bisa dicatat kalau Yakub tidak akhirnya tahu bahwa Tefilim itu dibawa oleh Rahel. Setelah itu benar-benar dibawa oleh Rahel. Di akhirnya Yakub pun tahu pasti, saudara. Dan kemungkinan besar Benyamin juga sudah diceritain tentang ini. Saya masih belum mengerti, saudara, kenapa kok Tuhan melakukan ini. Tapi yang saya ingin jelaskan atau tekankan kepada saudara adalah terjadi role reversal, terjadi dibalik, perannya dibalik. Dulu Rahel, terus habis itu sekarang Benyamin. Seperti terjadi terus-menerus, saudara. Seperti dibalik. Kenapa? Saya nggak tahu, saudara. Hanya bedanya Benyamin tidak mencuri kali ini. Jadi menarik sekali di sini, saudara. Masih kita bertanya-tanya. Kalau saudara temu jawabannya, tolong kasih tahu saya, saudara. Karena saya juga masih mencari kenapa seperti ini. Lalu kita sampai ke ayat 14 dan 16. Mereka kembali ke rumah Yusuf di Mesir, saudara. Jadi terjadi suatu perubahan yang signifikan ini, saudara. Karena apa? Karena mereka semua kembali bersama-sama dengan Benyamin. Bukankah cuman Benyamin yang diminta untuk jadi budak? Tapi kali ini, saudara, mereka semua kembali. Kalau Yehuda dan saudara-saudaranya belum diubahkan oleh Tuhan, pasti mereka akan tinggal Benyamin. Benyamin disuruh kembali. Tapi Tuhan sudah merubahkan hati mereka sehingga mereka semua kembali. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan, saudara. Yusuf dulu dijual jadi budak. Sekarang mereka fight untuk Benyamin. Suatu perubahan yang luar biasa. Dikatakan ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf. Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka,
Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Menelaah itu maksudnya meramal, saudara ya. Sudah itu berkatalah Yehuda, apa yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apa yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Elohim telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuanku lah kami, baik kami maupun orang kepada siapa kedapatan piala itu. Saya ingin titik beratkan di sini, saudara. Katakan ayat 14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya. Kenapa bukan dikatakan Ruben dan saudara-saudaranya? Kenapa bukan dikatakan Benyamin dan saudara-saudaranya? Kalau saudara lihat di Matius 1 ayat 1 sampai 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Bukan Ruben, bukan Yusuf, saudara. Tapi dikatakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Karena apa, saudara? Inilah point of view dari Alkitab. Saudara bisa lihat inilah perspektifnya Tuhan. Perspektifnya Roh Kudus dan perspektifnya Alkitab pada waktu itu. Jadi mereka lihatnya Yehuda dan saudara-saudaranya. Bukan Yusuf dan saudara-saudaranya, bukan Ruben dan saudara-saudaranya, bukan Benyamin dan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yehuda ini memang yang dipilih Tuhan untuk dia nantinya akan memperanakkan Yesus melalui keturunannya. Jadi spotlight-nya ada di situ, saudara. Jadi seperti lampu sorotnya ada di situ. Kalau dalam cerita, saudara ya. Lalu dikatakan seperti ini, saudara. Di Kejadian 44 ayat 27 sampai 34. Inilah Yehuda membela Benyamin. Yehuda menyatakan kasusnya, menyatakan pembelaannya kepada Yusuf. Dikatakan seperti ini, kemudian berkatalah hambamu ayahku Yakub kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Kita stop sampai di sini, saudara. Ini ayat 28 adalah pertama kali Yusuf tahu bahwa ayahnya tidak terlibat dalam konspirasi untuk membuang dia ke Mesir. Karena baru Yusuf paham bahwa ayahnya taunya dia diterkam oleh binatang buas, bukan ayahnya dengan sengaja mengirim dia. Oleh karena itu, setelah Yusuf akhirnya setelah menangis, setelah kata-kata Yehuda ini, dia langsung tanya, masih hidupkah Bapak? Pertanyaan pertamanya dia langsung menanyakan tentang ayahnya. Karena Yusuf selama ini dia mengira dia dikirim ke Mesir ini adalah konspirasi, adalah bapaknya yang ngatur, saudara. Dan dia juga tidak dicariin. Pasti bertahun-tahun ini Yusuf bertanya-tanya. Lalu saya lanjut di ayat 29. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan dia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku dan yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, Yehuda katakan, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, Benyamin, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku, menggantikan anak itu. Biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara, suatu perubahan yang besar terjadi di sini. Dulunya dia menjual Yusuf menjadi budak, saudaranya sendiri dijual jadi budak. Hari ini dia mau menggantikan Benyamin untuk menjadi budak. Setelah mendengar ini, saudara,
Yusuf langsung tidak kuat lagi dan menyatakan dirinya. Karena apa saudara? Purpose-nya sudah terpenuhi. Karena tujuannya sudah terpenuhi. Bahwa saudara-saudara Tuhan sudah berkarya dalam hati saudara-saudara Yusuf. Mereka sudah diubahkan, bukan lagi mereka yang dulu. Tapi hari ini Yehuda menjadi tipologi Kristus, bahwa dia menggantikan Benyamin menjadi budak. Sama seperti Kristus. Kristus menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Elohim di dalam Kristus. Jadi dia yang benar dibuat menjadi dosa. Kita yang dosa dibuatnya menjadi benar. Ini adalah suatu divine exchange, pertukaran ilahi yang terjadi pada saat Yesus disalibkan di kayu salib. Inilah rencana yang sudah dibuat Tuhan berabad-abad. Yang katanya Paulus, mysteries hidden, misteri yang tersembunyi berabad-abad, beribu-ribu tahun. Inilah rencana Tuhan, grand master plan-nya Tuhan untuk kita semua, saudara. Dan ini rencananya Tuhan yang begitu besar dan disembunyikan dalam setiap cerita-cerita di Alkitab, bahwa sebenarnya adalah tentang Kristus, bahwa Alkitab yang saudara baca hari ini adalah tentang Kristus, bukan tentang saudara dan saya. Pada saat saudara temukan Kristus, saudara temukan posisimu. Dan Yehuda memenuhi tujuannya untuk dalam hidupnya adalah merepresentasikan Kristus dalam hidupnya. Dia menjadi tipologi Kristus dalam hidupnya. Saya yakin saudara dan saya, kita hidup di dunia ini. Tuhan itu sedang melukiskan Kristus melalui hidup kita. Dia sedang menggambar Kristus. Saudara bayangkan dia seperti seorang pelukis yang sedang menggambarkan Kristus melalui hidup setiap kita. Mungkin saudara nggak mengerti. Mungkin saudara bagian yang bawah, bagian yang atas, tapi kombinasinya akan menjadi seperti Kristus. Pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita tendensi manusia untuk bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Saudara, melalui cerita ini, cerita Yusuf, dari bagaimana dia ini dulu dijual dari budak, habis itu masuk penjara sampai dia jadi wakilnya Firaun di Mesir. Saudara lihat bagaimana Tuhan menggambarkan sesuatu yang indah melalui hidup. Saya yakin saudara, setiap dari kita, saya percaya setiap dari kita Tuhan sedang menggambarkan Kristus melalui hidup kita. Yang bisa lihat siapa saudara? Orang lain. Jadi pada saat orang lain akan melihat di mana Kristus terpancar dari hidup saudara. Bagaimana kasih Kristus yang tanpa syarat, kasih Kristus yang begitu dalam, begitu lebar, begitu luas terpancar melalui saudara dan saya. Inilah tujuan hidup kita. Dia, sekali lagi saya katakan seperti di akhir dari part 2 kemarin. Kita ini adalah bejana tanah liat. Dan Tuhan ini adalah tukang periuknya. Dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Bejana yang indah itu apa saudara? Bejana yang indah itu adalah kita ada yang lebih indah dari Kristus dalam dunia ini. Ciptaan tidak ada yang bisa menyaingi keindahan Kristus. Semua alam semesta tidak ada yang seindah Kristus. Kita sedang dibuat Kristus kecil dalam dunia, supaya Kristus terpancar lewat hidup kita. Inilah tujuannya saudara. Inilah tujuan Tuhan. Kalau saudara ingat apa yang Paulus katakan, we are transformed, kita diubahkan by beholding. Artinya apa? Kita diubahkan dengan melihat seperti pada cermin. Cerminnya apa saudara? Firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini menunjukkan Kristus. Jadi kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Dengan kita melihat Kristus dalam setiap ayat-ayat Alkitab, dalam setiap firman Tuhan. Dalam setiap khotbah-khotbah, saudara akan semakin diubahkan hari demi hari. Semakin diubahkan. Karena itulah tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara paham tujuannya Tuhan di dalam hidup kita, akan mudah bagi saudara untuk untuk percaya kepada Dia. Kalau saudara sudah kenal Dia. Nah ini tugasnya pembicara dia adalah seperti ini saudara. Sebenarnya bukan hanya di NCC, dimanapun kita memperkenalkan Kristus kepada jemaat. Menunjukkan Kristus dari Alkitab kepada jemaat. Dan ini yang akan merubahkan hidup orang.
Dan ini akan merubahkan karakter seseorang. Bukan preach tentang hukum Taurat dan bagaimana untuk menjadi baik. Tapi kita nyatakan Kristus supaya diubah. Sampai di sini saudara. Belum selesai, tinggal satu poin. Saya akan bawa saudara kepada berkat Yehuda yang terakhir. Belum Yakub mati, dia memberkati setiap anak. Dia memberkati setiap anaknya, dan kita lihat berkat yang spesifik ditujukan kepada Yehuda. Katakan seperti ini saudara. Kejadian 49 ayat 8-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tangkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anak. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang. Siapa dia ini saudara? Mesias, Kristus, yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya saudara, the scepter shall not depart from Judah. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nor a lawgiver, pemberi hukum. Lambang pemerintahan itu kan menciptakan hukum saudara ya. Jadi menciptakan perintah-perintah hukum, undang-undang, ya ini lawgiver. Ya, dari antara ini saudara, sampai Shiloh comes. Sampai until Shiloh comes. Shiloh itu siapa saudara? Shiloh itu adalah Kristus. Rabi-rabi Yahudi berdebat. Shiloh ini siapa? Shiloh ini ada yang bilang itu nama kota, bukan saudara. Memang ada kota yang namanya Shiloh, tetapi Shiloh di sini ini adalah subjek. Jadi dia adalah seorang pribadi, dia datang. Hanya kan kata kerja saudara. Rabi-rabi Yahudi masih berdebat tentang apa arti Shiloh, tapi mereka tahu Shiloh ini adalah Mesias. Ada yang konsensus mengartikan bahwa Shiloh ini artinya adalah the final rest, atau the peaceful one, raja damai. Dia yang penuh dengan damai sejahtera. Dia yang final rest bagi orang Yahudi. Ini kedatangan Mesias itu adalah istirahat yang terakhir saudara. Di mana semuanya akan baik, semuanya akan indah, semuanya akan benar, dosa akan dihapuskan, semua hidup dalam kemakmuran, dan pemerintahan akan kembali ke Israel. Itulah yang dimimpikan oleh orang Yahudi melalui Mesias. Dan Shiloh ini artinya adalah the peaceful one, the final rest. Dia yang penuh dengan damai sejahtera. Dia yang adalah rest yang terakhir, itulah Shiloh. Nah, tapi saya ingin titik beratkan pada 3 hal ini yang saya garis bawahi saudara. Yang pertama, tongkat kerajaan. Yang kedua, lawgiver. Lambang pemerintahan itu adalah cincin saudara. Saudara ingat waktu rajanya Esther itu memberikan hukum, itu disahkan dengan apa saudara? Dengan cincin. Jadi lambang pemerintahan itu adalah cincin. Lalu dikatakan between his feet, di antara kakinya. Ini berbicara tentang alat reproduksi. Artinya apa? Tentang keturunan. Nah, 3 hal ini saudara, ini sebenarnya direpresentasikan pada satu tongkat, cincin, kalung. Kenapa kalung? Keturunan itu dilambangkan dengan kalung karena dia tidak putus saudara. Jadi keturunan itu berlanjut, kalung. Saudara ingat 3 hal ini adalah 3 hal yang diserahkan oleh Yehuda kepada Tamar. Nah, waktu itu dalam dosa dia mungkin dalam putus asaan karena habis istrinya meninggal dan 2 anaknya meninggal, saudara. Dalam keputusasaan, dalam kekacauan pikiran, dia serahkan 3 hal ini dalam dosa perzinahannya. Dia let go 3 hal ini, tongkat, cincin, kalungnya saudara. Tapi Tuhan kembali, God restore. Tuhan memulihkan apa yang sudah dilepas oleh Yehuda, apa yang sudah dibuang oleh Yehuda. Dia pulihkan, bahkan dia pulihkan lebih tinggi lagi saudara, dengan versi yang lebih tinggi, lebih bagus, dan berbicara tentang Mesias.
Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Saudara lihat bagaimana dia memulihkan Yehuda. Saudara akan tahu bahwa seberapa kacaunya hidup manusia, Tuhan bisa memulihkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang memulihkan, saudara. Kalau dia memulihkan, itu dia memulihkan dengan luar biasa. Inilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia adalah Tuhan yang ahli mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Saudara bisa lihat di sini bagaimana Tuhan ini bisa memakai keluarganya Yehuda, keluarganya Yakub yang begitu kacau, saudara. Anaknya meniduri istrinya, istrinya bapaknya maksudnya. Habis itu anaknya ada yang diperkosa. Itu ada anaknya setelah akibat dari pemerkosaan itu ada anaknya lagi yang laki-laki, Simeon dan Lewi, yang membunuh satu kota, saudara. Bayangkan satu kota dibunuh 2 orang, saudara. Terus habis itu ada anaknya yang menjual adiknya ke Mesir sebagai budak. Banyak, saudara, kekacauan dalam keluarganya Yakub. Banyak sekali. Ini bukan potret keluarga yang sempurna. Kalau mau belajar moral dari Alkitab itu salah, saudara. Salah besar. Karena Alkitab ini menyatakan as is. Istilahnya artinya apa, saudara? Dia menyatakan apa adanya. Kehidupan manusia, kerusakan manusia, dia menyatakan apa adanya. Karena begitulah Tuhan kita. Dan itu tidak menghalangi Tuhan untuk memulihkan keluarganya. Untuk berkarya melalui keluarganya Yakub. Jadi sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan saudara dan saya hari ini yang paham tentang cerita ini, yang tahu dan mengerti melalui 3 part series ini, saudara. Kita akan tutup di sini bahwa kita semua yang mengerti tentang ini semua, kita semua bisa paham, saudara. Saudara dan saya, kita paham bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak bisa dikotak-kotaki oleh manusia, saudara. Dia terlalu besar untuk pikiran kita bisa mengerti. Rencananya begitu bagi hidup kita masing-masing. Kalau saudara kenal dia, saudara tahu, oh Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan seperti ini. Saudara bisa percaya dia dengan natural. Perlu saudara di-push untuk percaya Tuhan. You can believe him naturally, karena saudara sudah kenal. Saudara akan bisa percaya dia dengan langsung, tanpa effort, dengan effortless. Jangan membuat percaya sebagai suatu effort lagi. No, saudara. Kita ceritakan Kristus, kita ceritakan begitu Tuhan yang baik, percayaan itu akan timbul sendiri. Jangan buat iman sebagai effort. Kita imani. Itu justru itu kontraproduktif, itu kontradiktif dengan maksud Tuhan dengan iman. Nah, saat orang melihat Yesus, bagaimana dia menyembuhkan, orang pada waktu di zaman Yesus mereka dengar Yesus itu menyembuhkan, makanya mereka percaya, saudara. They believe because they hear. Karena mereka mendengar tentang Kristus, karena mereka melihat sendiri Tuhan melakukan ini, melakukan itu, because they saw him. Hari ini kita semua pembicara NCC menceritakan Kristus kepada saudara dan saya supaya iman saudara akan keluar dengan naturally. Saudara akan percaya, karena saudara kenal dia. Saudara kenal Kristus. Kristenan bukan agama, saudara. Kristenan adalah hubungan kita dengan Kristus, dengan Sang Pencipta. Jadi bukan dibatasi oleh aturan dan aturan. Saudara bisa mengalami Yesus melalui hidup saudara sendiri-sendiri. Masing-masing saudara punya pengalaman pribadi dengan Kristus yang tidak bisa disamakan karena Tuhan kita ini besar. Karena Tuhan kita tidak bisa dikotai dengan doktrin, saudara. Doktrin itu akan memecah-mecahkan, tapi Kristus akan mempersatukan. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang kedua, apabila saudara lihat Tuhan di sini, saudara, rencananya itu generasional, panjang. Rencananya ini lintas generasi. Sesuatu yang dimulai dari Abraham akan digenapi di Yakub, di Ishak, di Yusuf, di Yehuda. Dia adalah Tuhan yang generational. Jadi di luar jangkauan kita, saudara. Di luar jangkauan kita. Masa kita bisa mengerti apa ya semuanya yang akan terjadi?
misalnya di hidup anak kita. Nggak bisa, saudara. Karena Tuhan yang tahu, Dia yang akan menggambarkan semuanya. Kita ini cuma menjalankan peran kita. Peran kita apa, saudara? Ya, ikut tuntunan Roh setiap hari. Ya, jangan ibaratnya, saya tahu dan saya sempat dengar bahwa ada yang mempertanyakan what's next after grace. Bukan dari sini, saudara, tapi dari komunitas kasih karunia. Itu banyak yang bertanya-tanya, apa selanjutnya setelah kasih karunia? Saya ingin sampaikan hari ini kepada saudara bahwa tidak ada lagi setelah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pribadi Kristus. Dan kalau saudara mau cari sesuatu setelah kasih karunia, ya apalagi setelah pribadi Kristus, saudara. Itu mindset mindset dalam hukum Taurat masih seperti itu. Oh, setelah perjamuan kudus apalagi, setelah bahasa roh apalagi, setelah Alkitab apalagi. Selalu seperti itu, saudara. Jadi jawabannya adalah pada saat kita hidup oleh kasih karunia, kita hidup dituntun oleh Roh. Itu kita lanjut hidup dituntun oleh Roh. Hidup hari-hari kita dijalani dengan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Kita berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Kita berhubungan langsung dengan Kristus. Nggak ada lagi, saudara. Ya, kita pergi kemana Kristus pergi. Kita lakukan apa yang Kristus suruh kita lakukan. Hidup berjalan oleh Roh. Nah, Pak, mungkin saudara bertanya kepada saya, gimana cara hidup berjalan oleh Roh? Saya nggak bisa tahu Tuhan itu ngomong apa. Saya nggak bisa tahu Tuhan itu bicaranya. Saya nggak bisa dengar Tuhan bicara apa. Makanya, saudara, pada saat saudara paham tentang kebenaran saudara dalam Kristus, mendengar suara Tuhan itu tidak akan susah. Karena saudara, yang menghalangi saudara mendengar suara Tuhan adalah rasa bersalah saudara dan rasa saudara tidak layak untuk mendengar Dia. Pada saat saudara tahu saudara layak untuk mendengar Dia, Tuhan itu berbicara nyata dalam hidup. Dia Tuhan yang sangat mau untuk berkarya dalam hidup saudara hari demi hari. Dia mau menjalani hari Senin, saudara. Dia mau menjalani hari Selasa, saudara. Dia mau menjalani weekend bersama-sama dengan saudara. Dia mau menjalani hari-harimu bersama-sama dengan kasih-Nya begitu besar, saudara. Saudara, kalau lihat cerita Yusuf dan Yehuda, apakah mereka paham mereka sedang menggambarkan Kristus? Tidak, saudara. Enggak, mereka nggak tahu. Bahkan soal Kristus bagaimana aja, they have no idea, saudara. Mereka nggak ngerti. Mereka hanya menjalani hidup mereka. Dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Yusuf diarahkan oleh mimpi. Mimpi ini adalah backbone dari cerita ini, saudara. Dari tulang belakang dari cerita ini adalah mimpi, saudara. Yehuda mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Dia dibentuk Tuhan sampai seperti itu. Sampai akhirnya jadi suatu bejana yang merepresentasikan Kristus melalui hidupnya. Inilah yang Tuhan ingin kita semua belajar, saudara. Betapa hidup ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Kasih karunia adalah hidup led by the Spirit. Tidak ada rumus, tidak ada formula. Kita belajar dari Tuhan langsung. Bahwa kita hidup hari-hari demi hari. Hidup oleh Roh. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang dalam surga, terima kasih. Kami sudah selesai, Tuhan, pada hari ini. Engkau belum selesai berbicara, Tuhan. Terjemahkan lebih dalam lagi pada anak-anak-Mu yang mendengarkan, Tuhan, kepada setiap jemaat NCC yang mendengarkan pada siang hari ini. Semakin hari semakin nyatakan tentang Engkau, Tuhan, tentang revelation-Mu, Tuhan, tentang pernyataan diri-Mu bagi setiap mereka melalui hari-hari mereka, Tuhan. Supaya mereka semakin kenal Engkau dan semakin percaya sebagai natural result dari mengenal Engkau, Tuhan. Aku berdoa supaya setiap mereka dilindungi dari COVID-19 dan segala variannya, Tuhan. Kau cover keluarga demi keluarga NCC, Tuhan. Kau cover dengan sempurna karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala kami yang memelihara kami, Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin.